Halo pemirsa, ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Tiba waktunya kita untuk bertemu kembali dalam program acara Tiba, Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte, ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah semua sehat, semua baik. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Tiba, Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita dapat saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Dan tayang juga di YouTube Aris Merdeka Official. Jangan lupa sekarang untuk like, komen, dan share, subscribe eksklusif di Tip-Tip ID. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus, autis, dan parenting atau pola asuh bersama netizen dan para narasumber pilihan. Kali ini kita akan membahas topik yang khusus atau spesial berkaitan dengan setahun kepergian dari Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dan hari ini kita akan membahas mengenai topik-topik penting yang berkaitan dengan isu perlindungan anak bersama Ibu atau Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Jadi Bunda, kan ada 10 hak anak ya, yang diatur di dalam konvensi PBB, konvensi hak dasar yang diatur di dalam yang diaturkan oleh PBB. Ada 10 hak anak. Kalau kita nyanyikan ini, Pak Aris dulu suka bernyanyi nih, jadi mungkin kita bernyanyi saja. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Bunda, sambil mengingat apa yang suka dinyanyikan sama Bapak, saya mau bertanya sekarang kondisi real dari anak Indonesia. Setahun kepergian Bapak Aris, khususnya mengenai isu-isu tadi, hak kita mulai dari hak dasar tentang pendidikan. Nah, Bunda Ima kan menangani atau khusus membidangi anak-anak autis. Dan isu yang terpenting di sana selain perlindungan tentu kita mulai dari pendidikan. Pendidikan seperti apa Bunda yang tepat untuk anak-anak autis? Silakan Bunda. Iya, jadi terutama untuk pendidikan ya Bu. Pendidikan seperti apa ya? Pendidikan untuk anak-anak ini adalah mengacu kepada bagaimana dia harus survive nanti ketika orang tuanya sudah meninggal. Itu yang paling penting sekali. Jadi kita tuh ingatkan lagi pendidikan yang paling penting adalah supaya anak ini tetap survive, tidak akan terlantar, tidak akan disia-siakan oleh orang lain, tetapi dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri setelah ibunya tidak ada. Jadi tentu yang paling susah dari anak itu soalnya adalah tentang perilaku. Itu yang paling sulit dari anak autis. Lalu hal yang paling penting juga itu adalah kemandirian. Ini adalah sungguh-sungguh modalnya untuk bagaimana dia bisa hidup. Ya, selain juga di samping itu kita harus juga mengembangkan bakat yang dia punya. Nah di balik 3 ini semuanya, saya berbicara ini berdasarkan pengalaman yang sudah hampir 40 tahun. Tidak salah kalau orang tua itu pengen anaknya yang terbaik ya Bu, sekolahnya ya. Mendapatkan pendidikan yang terbaik itu udah pasti cita-cita semua orang tua. Namun ibu-ibu, jangan kemudian kita terlalu berambisi dengan keinginan sendiri, lupa kondisi anak, sehingga anak dipaksakan, oh iya dia sudah bisa baca walaupun tidak ngerti artinya. Dia bisa menulis 1 sampai 10 tapi nggak ngerti 10 itu seberapa, kuantitasnya tidak tahu. Ya, tahu-tahu Bu, anak sudah dewasa, pakai pembalut aja ndak ngerti, bahkan pembalutnya dilepas-lepas terus, bahkan masih makan ee-nya segala. Nah ini loh Bu, jadi kesampingkan karena memang anak kita tidak di level itu.
dia memang tidak di level yang akan bisa ke sekolah umum. Tidak menjadi kiamat ibu-ibu anak kita nggak bisa ke sekolah umum, tetapi justru yang penting sekali adalah bagaimana kita menyiapkan untuk anak perilakunya betul-betul selaras, betul-betul normal perilakunya, tidak kekeh terhadap keinginannya sendiri, tidak main ngamuk, tidak main mukul, tidak main nendang orang untuk mendapatkan keinginannya, tapi dia ngerti bagaimana dia harus hidup. Itu sebetulnya yang paling penting sekali, dan tidak berarti mengesampingkan, melalaikan, tidak diajarin akademik kalau memang mungkin. Ya, itu jadi yang paling penting sekali Ibu ketika kita akan mendidik anak-anak autis adalah untuk menyiapkan masa depan. Itu yang paling penting sekali, karena suatu kita nanti nggak ada. Jadi ketika dititipkan kepada saudara kandungnya, kepada siblingnya, sudah tidak akan membuat perkara di rumah itu. Jangan sampai nanti saudara kandungnya itu sama pasangannya berantem terus, sama anaknya berantem terus oleh karena anak kita ini. Dalam tempo berapa menit Bunda menjelaskan ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama tadi bagaimana anak autis itu supaya survive. Ya. Bisa bertahan hidup ketika Ya. tidak ada orang tua. Ya. Yang kedua tentang perilaku. Bagaimana perilaku anak autis dibentuk supaya dia betul-betul dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Betul. Jadi tidak boleh juga ambisius para Ya. orang tua untuk membuat anaknya menjadi seperti apa yang Diinginkan. ya, yang diinginkan oleh keluarga. Itu udah 3 hal itu. Ya kan, udah 3 hal. Yang keempat tentu tadi yang Bunda katakan, kalau memang anak kita itu tidak pantas atau terlalu berat kalau kita memaksakan untuk hal yang sesuai cita-cita kita, jangan ke situ arahkan, tapi lihat bakat minatnya saja. Kalau penanganan bakat minat pas, maka anak itu akan berkembang, Ya, akan berkembang dengan bakat minat itu dengan baik gitu. Iya, selain Kebisaan lah paling tidak ya Bu. iya, kebisaan apa? lah paling Ya. tidak gitu. Itu menarik Bunda. Ya karena tidak kan orang di luar sana itu ngomongnya begini loh. Oh, anak autis itu udah pintar-pintar, jenius-jenius, punya bakat tapi jeglek gitu istilahnya. Jeglek itu saking pinternya, saking kerennya itu. Itu tidak ada Ibu seperti itu. Pinter-pinter aja, nggak usah pakai jeglek gitu kan ya. Jadi orang mengertinya itu anak-anak yang hebat semuanya gitu ya Bu. Padahal tidak di situ. Ya ini yang harus kita pahami. Kenapa di masyarakat kita menjadi seperti itu? Karena ketika ada anak autis yang dan memang bakatnya keren banget Bu, itu di blow up terus kemana-mana, melupakan yang lain. Padahal dia pun sekalipun berbakat tinggi, berbakat besar, itu tidak bisa dengan sendirinya dia akan menjadikan apa yang dia hasilkan itu menjadi uang untuk hidupnya. Itu harus tetap ada orang yang di belakangnya dia, yang menjadi marketingnya dan segala macam itu memang harus ada. Dan ini membutuhkan kejujuran diri Bu. Anak aku memang di situ, anak aku memang seperti ini levelnya. Jadi jangan denial, jangan menyangkal ya Bu. Nah ini yang paling penting. Jadi maka saya selalu bilang bahwa memang harus kita dulu ya yang ikhlas, yang kita damai dengan diri sendiri, menerima apa yang Tuhan berikan ini, menerima takdir yang tak kita inginkan ini. Kalau kita sudah clear di situ, itu akan jalan dengan baik kok. Program anaknya akan dibawa kemana itu akan jalan dengan baik. Maka kita sendiri yang harus betul-betul clear. Itu kalau kita belum clear nggak akan bisa melakukan apapun. Baik, kita lanjut Bunda karena kita bicara tentang hak anak tadi, hak yang 10 anak. Yang pertama tadi sudah bicara tentang pendidikan. Sekarang kita lanjut, sebetulnya sudah disinggung juga sama Bunda tentang perlindungan, hak perlindungan anak ya, hak di bidang perlindungan. Dengan yang dijelaskan yang barusan itu sebetulnya orang tua itu sedang melindungi anak justru karena dia tidak dipaksakan untuk menjadi yang diinginkan. Itu Betul. melindungi. Nah, perlindungan yang lain lagi, apalagi Bunda, supaya kita bicara misalnya, oh ya pendidikan itu harus inklusif. Itu adalah untuk melindungi anak. Tapi yang Bunda lihat sekarang itu sudah tepat apa belum? Supaya betul perlindungannya benar khusus untuk anak-anak autis. Sangat belum benar. Karena kembali orang tua masih betul-betul menginginkan yang terjadi, yang terlaksana, yang tercapai adalah keinginannya. Jadi seperti menjadikan miniatur anak miniatur dirinya gitu ya. Itu jelas anak tidak bisa dan dipaksakan sekali untuk melakukan sesuatu. Itu sangat tidak melindungi.
Bahkan Bu Ros, anak-anak ini sebetulnya dieksploitasi, ya, sangat tidak melindungi. Apa sih eksploitasinya? Dan ini banyak sekali. Anak-anak yang sedang buruk perilakunya, yang sedang jelek perilakunya, yang sedang ngamuk, yang sedang nyakar-nyakar, yang sedang lompat-lompat, yang sedang mukul-mukul, yang sedang gigit-gigit, itu diposting sama orang tuanya. Ya, itu ditunjukkan, diposting itu kan ke seluruh dunia toh. Ditunjukkan ke seluruh dunia, ini loh anakku autis seperti ini. Dan itu tidak ada fungsinya. Itu sebetulnya melanggar hak anak loh. Dia eksploitasi. Kenapa disebut eksploitasi? Karena untuk mendapatkan follower, ya kan? Untuk menjual sesuatu dan untuk prestis dirinya, karena dia dipuji-puji orang. Wah, ibu hebat loh, sabar loh, dipukulin anak diem aja, digigit anak diem aja. Itu bukan sabar, Bu, tapi tidak mendidik. Beda ya? Itu bukan sabar. Wong anaknya gigitin, mukulin, terus ibunya cuman pasrah aja, berdarah-darah, pasrah aja. Itu bukan sabar, itu tapi adalah pola asuh yang salah. Anda tidak mendidik itu, membiarkan saja. Kemudian dampak yang lain, itu Bu, anak itu sedih lah, sakit lah. Kalau diposting itu, apakah nggak boleh diposting? Boleh. Tetapi yang membuat semangat buat orang lain, yang memberikan inspirasi buat orang lain. Anak-anak yang sudah mencapai sesuatu yang berprestasi. Prestasi tidak selalu akademik ya Bu. Yep. Dan yang paling buruk dari hal itu adalah akan menjadi negative thinking terhadap masyarakat. Pasti ya, pasti begini. Karena memang fakta. Oh, autis itu gila ya. Anak-anak gila. Karena apa? Karena kelakuan yang tadi itu. Nah, maka mereka jadi menjauh dari kita. Padahal kita selalu menyarankan, mari kita awareness nih, kita peduli nih. Peduli itu maksudnya tidak harus memberikan sesuatu ya Bu Ros, tapi jangan nyinyir, jangan julid terhadap anak-anak autis atau kebutuhan khusus apapun itu. Ya sekarang sulit kita akan menerapkan itu, wong kita sendiri memamerkan yang buruk. Artinya Bunda, keluarga itu ternyata bisa jadi pelindung, tetapi bisa juga justru melanggar hak perlindungan karena dia tadi mengumbar-umbar yang sebetulnya tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjatuhkan dan merugikan martabat anaknya. Bu. Betul sekali, dan itu sangat merugikan karena dampaknya juga kita akan dihindari orang lain. Kan orang takut. Ntar digigit, ntar dipukul, ntar ini gitu ya. Jadi mari kita silahkan posting anak-anak, tetapi untuk menginspirasi orang lain, untuk memberikan semangat kepada orang lain bahwa oh anak kita kalau dididik seperti ini ternyata bisa loh gitu. Jadi jangan menjual belas kasihan dan air mata ya. Iya. Jadi kalau pertanyaannya kepada Bunda sebenarnya atau seharusnya bagaimana peran masyarakat dan juga pemerintah dalam menjaga hak anak autis? Iya, dari pemerintah yang terutama sekali sebetulnya. Kalau memang di sekolah itu dibolehkan atau mungkin malah diwajibkan untuk menerima anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak autis, itu konsekuensinya adalah guru-guru tersebut harus diberi bekal, Bu Ros, bagaimana mengajar, bagaimana mendidik, bagaimana mengajarin perilakunya, bagaimana ngajarin akademiknya. Itu tentu harus sudah dibekali ilmu pengetahuan yang cukup dan ada standarnya untuk masuk ke sekolah tersebut, ke inklusi tersebut, Bu Ros. Karena juga memang sangat menyulitkan kalau anak-anak ini yang masih sangat perilakunya masih sangat kasar lah ya. Masih sangat kasar, masih ngamuk, masih tantrum, masih belum tahu apa-apa tentang bahaya, itu anak sendiri juga rugi. Karena tidak mungkin di sekolah tersebut anak betul-betul mendapatkan terapi. Itu jelas tidak mungkin karena satu kelas misalnya isinya ada 2 anak autis. Itu tidak mudah. Maka di dalam menerima itu pun harus ada standar. Jadi pemerintah harusnya memberikan ilmu pengetahuan, memberikan bekal untuk guru-guru tersebut dan ada standarnya yang udah bisa masuk di inklusi yang seperti apa sih? Karena kan anak-anak autis ini berbagai macam karakter gitu.
Jadi jangan semuanya diamprokin aja begitu, tapi pasti harus ada kriterianya, dan kriteria ini tidak bermaksud untuk membuang anak-anak yang memang lebih buruk dari yang seharusnya masuk gitu ya. Tentu itu juga pasti harusnya ada solusi tersendiri. Ya, Bunda Ima, kan ini kita spesial ini karena kita bicara dalam rangka setahun kepergian Pak Aris Merdeka Sirait sebagai partnernya Bunda di Komnas Perlindungan Anak, dan Bunda Ima salah seorang komisioner di sana yang membidangi khusus tentang anak-anak autis. Jadi sebenarnya kita ingin juga sebagai salah seorang komisioner yang berpartner dengan Pak Aris selama hidupnya ya gitu, kita ingin mendengar apa kesuksesannya Bunda Ima di dalam rangka menangani anak autis ini bersama-sama Komnas seperti itu, supaya terlihat oleh masyarakat, oh Komnas Perlindungan Anak yang waktu berapa puluh tahun itu bersama Pak Aris Merdeka Sirait ini partnernya ini macam-macam ini. Salah seorang ini adalah Dr. Ima Kulata Umiyati yang menangani anak-anak autis. Bolehlah sedikit bercerita tentang sukses story lah gitu. Kemudian supaya dapat orang mendengar atau belajar dari situ untuk melakukan hal yang baik untuk anak autis. Jadi saya makanya saya mendapatkan anugerah rekor muri ya Bu, sebagai perempuan pertama yang mengentaskan anak-anak autis untuk masa depannya. Ada Bu anak-anak baruku baru 4 hari, dan ketika datang itu semua yang megangin banyak. Aku pikir ini anak ini tangan bisa patah deh, ditarik sana tarik sini. Memang seperti itu gitu. Begitu masuk rumah Bu, biasa aja. Ya jalan, ya duduk, ya mandi, ya makan, hal seperti itu. Karena Buros bagi saya, karena saya hampir 40 tahun dengan anak-anak ini, autis itu sebenarnya tidak cuma unik ya, tapi misteri. Itu misteri sekali. Orang boleh ngomong begini, begitu, tapi saya merasakan hampir 40 tahun. Bagaimana Tuhan bekerja? Ya, saya tidak terlalu banyak teori Buros begini. Saya tidak teori di awan. Tapi bagaimana Tuhan bekerja ketika kita tiarap? Sebetulnya. Jadi ini adalah rahasia besar yang ibu-ibu bisa pakai. Ya, tentu udah di dalam keikhlasan diri Bu. Semakin kita tiarap Bu, semakin kita bersembah sujud dan pasrah, kebasaran itu akan turun. Orang selalu bilang, Bu Ima nggak stres ya? Enggak. Bu Ima nggak begini, enggak. Saya satu aja Bu, seperti ini, apalagi ini sebanyak ini, karena tidak punya sistem dengan yang membuat hidup. Jadi makanya kita nggak selalu dengan yang serba terjurnal. Ya, serba di lab, tidak selalu ke situ. Karena bagi saya menu yang utama adalah tiarap kita. Tiarap itu sebetulnya adalah kerendahan hati yang paling dalam kepada Tuhan. Jadi kita selalu bilang, Tuhan saya akan melakukan ini semaksimal yang saya bisa, tapi saya yakin Engkau yang akan menyempurnakan. Kita nggak usah terlalu sombong dengan kita bisa berteori ini itu. Justru Bu, kalau kita terlalu sombong di dalam teori itu yang sudah terjadi ya, kita masuk di dalam kotak teori itu. Itu yang saya sebut bahwa oh ternyata nular ya autis itu. Bukan nular pilek ya, tetapi kita menjadi seperti kelakuannya sama, perilakunya sama, yang dilakukan sama karena kita masuk di dalam kotaknya. Misalnya, oh iya autis itu kalau sudah dilakukan misalnya kalender sudah 1 maka di cross 1, berarti besok yang sini. Anak dirobotiskan, dibentuk robot banget. Padahal seharusnya kita itu fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Karena seumur dunia ada, lingkungan tidak akan pernah menyesuaikan diri dengan kita. Tapi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah itu yang harus ibu-ibu pakai. Orang tua itu mungkin juga Buros, dia bisa mendidik tapi tidak berani. Takut anak nangis, takut anak ngamuk, takut begini. Ya enggak apa-apa anak nangis, enggak apa-apa anak ngamuk. Karena kita sedang membentuk. Kita aja dulu zaman sekolah ya Bu. Misalnya kita dimarahin bu guru, kita dimarahin orang tua, itu kan sedang dibentuk. Jadi ibu tidak usah takut untuk membentuk anak. Membentuk itu tidak kekerasan. Bentuk anak. Baik. Bunda Ima, karena ini lagi-lagi kita dalam rangka memperingati setahun itu tadi Bapak pergi, jadi ada pertanyaan
menurut ini sebagai partnernya tuh di Komnas Perlindungan Anak, menurut Bunda Ima, apakah setahun kepergiannya Pak Aris Merdeka Sirait ini kondisi anak di Indonesia saat ini makin baik kah atau seperti apa gitu? Itu yang pertama, kemudian dilanjutkan optimismenya Bunda Ima bersama dengan Komnas Perlindungan Anak untuk memperjuangkan hak anak di Indonesia ke depan setelah Pak Aris tidak bersama-sama. Silakan ya. Sakit memang kalau sakit sedih itu kalau di ini ya, karena jujur kita harus akui bahwa dengan kepergian Bapak itu banyak sekali yang tak terselesaikan. Banyak sekali Bu, tak terhitunglah kasus-kasus itu. Kita kan, saya bilang, ini kalau ada Bapak cuman tek selesai. Ini kalau ada Bapak pasti disamper tek selesai. Gitu. Dan ya selama Bapak tidak ada ini, memang banyak sekali yang tak tertangani, bukan tak terselesaikan Bu. Yang tak tertangani sangat banyak sekali. Padahal bagi Bapak itu sekipil akan terselesaikan banyak sekali ya. Setiap ada kasus gitu kan, wah ini kalau ada Bapak selesai. Ada Bapak ini pasti selesai. Nggak usah menunggu sebulan 2 bulan, Bapak datang tek selesai. Gitu ya. Kemudian kalau dari saya pribadi, untuk ada pengganti sesempurna Bapak tidak akan ada. Tidak ada. Tidak bermaksud saya meremehkan teman-teman atau sesama komisioner dan lain-lain ya, tidak. Tapi memang tidak ada, karena hatinya Bapak itu pure 100%, dia tidak mikirin apapun. Tidak memikirkan diri, bahkan kurasa juga tidak memikirkan ibu adalah nomor sekian. Ya toh, anak-anak dulu. Jadi ada nggak penggantinya seperti Bapak? Saya yakin tuh kok tidak ada Bu. Kembali ya Bu, tidak bermaksud saya meremehkan teman-teman komisioner, tapi memang tidak ada yang sesempurna dia. Karena Bapak hatinya 100% ada di situ, dia tidak memikirkan hal yang lain. Saya adalah saksi hidupnya sekian tahun, ya Bu, 3 periode ya saya dengan Bapak, baru masuk 3 ini gitu ya. Saya tahu betul karena saya mendampingi Bapak kemana-mana, bahkan makanan yang saya tidak makan aja Bapak dengan senang hati memakannya. Itu jadi ada suatu rahasia besar. Waktu itu di Sumatera Utara ya Bu, itu dikasih nasi bungkus dan sendoknya pun melewat gitu, sendoknya udah melewat gitu kan. Dan saya orang desa gitu, saya makan apa aja sambal, ikan asin, saya makan semua. Tapi yang itu tidak bisa banget gitu loh Bu. Terus aku diam, dan Pak Sirait itu tuh menyemangati kami dan makan dengan lahap. Itu aku rasanya meluk banget gitu. Jadi Pak Sirait itu kalau tanda kutip bertugas, sedang Tuhan panggil untuk keluar daerah gitu ya, apapun Bapak lakukan. Tempat tidur, preok aja Bapak mau, Bapak tidak pernah menuntut apapun. Dari sisi hotelnya, makanannya, transportasinya, Bapak tidak pernah menuntut apapun. Itulah Pak Sirait. Maka saya tidak yakin bahwa kita itu ada yang seperti itu. Bapak hatinya 100%. Nah kalau kita kan masih sekian puluh persen untuk diri sendiri, ya kan, memikirkan kosnya cuma sebagian kecil. Nah Bapak tidak, Bapak adalah terutama Komnas, Ibu aja menjadi nomor sekian. Begitu, jadi namun tetap semangat Bu, tetap semangat, tetap optimis, berusaha. Jadi Bapak ini selalu kubawa, yang artinya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pengingat, menjadi segala sesuatunya untuk kita. Berharap ya bismillah akan ada yang paling tidak mendekati Pak Sirait lah, paling tidak ya Bu. Kalau kita ini bukan umur ya, jadi kita berharap kepada anak-anak muda ya, komisioner, maka nanti buku tentang kiprahnya Pak Sirait ini harus terbacakan oleh semua anak muda di Indonesia. Ya, yang muda sebenarnya, bukan yang tua. Yang tua kan udah santai ya. Hanya yang muda-muda ini yang harus menjadi Pak Sirait adalah menjadi cambuk untuk semangat supaya anak-anak terlindungi. Karena kita tahu ya, kalau anak-anak terlindungi Indonesia akan maju, karena anak-anak adalah penerus bangsa dan tidak otomatis. Untuk menjadi penerus bangsa ini ada syaratnya, ya, dan syaratnya itulah yang sudah betul-betul sama Pak Sirait diberikan perlindungan kan luas ya. Begitu Ibu. Terima kasih optimis Bunda. Ya Bu? Iya optimis. Kita optimis untuk ya. paling tidak ada yang mendekati seperti Pak Sirait. Tidak terasa Bunda, waktu kita berakhir di episode ini. Semoga
para ibu dan bunda atau semua kita dapat belajar dan menikmati episode ini ya. Jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube dan di dalam komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dengan hashtag tiba-tiba bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus, dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga secara eksklusif di Tip-Tip ID. Anak terlindungi, Indonesia maju. Stop kekerasan terhadap anak.